Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang heran, yang luar biasa atas kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nasar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menghargai kasih kita kepadanya lebih daripada pemberian kita. Ada kalanya kita mengira bahwa Tuhan menghargai pemberian kita, padahal Tuhan lebih menghargai apa yang di dalam hati kita. Dia menghargai kasih kita, ketaatan kita kepadanya. Bayangkan kalau anak kita sendiri memberikan hadiah ulang tahun, tapi hadiahnya itu dia dapatkan dari cara yang tidak benar. Tentu kita tidak akan menginginkannya. Kita pasti menginginkan anak kita lebih daripada hadiahnya. Kita pasti lebih menghargai dirinya daripada hadiah yang akan dia berikan. Itu sebabnya kita tidak akan rela menerima hadiah, menerima pemberian yang dia dapatkan dengan cara-cara yang tidak benar. Dalam Ulangan 23 ayat 18 ini dikatakan, janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nasar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Tuhan melarang umatnya membawa uang persembahan yang merupakan hasil dari kegiatan atau tindakan yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam hal ini secara khusus dari kegiatan prostitusi, baik perempuan maupun laki-laki. Tuhan tidak menginginkan persembahan. Tuhan lebih menginginkan hati yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Persembahan untuk membayar nasar kepada Tuhan dari hasil atau kegiatan yang tidak benar dan tidak berkenan hanyalah akan sia-sia belaka. Dan Tuhan bukan hanya tidak berkenan kepada uang atau materi yang diberikan, tapi Tuhan tidak berkenan atas apa yang dilakukan. Tuhan menginginkan agar bangsa Israel, umatnya hidup kudus, terpisah dari praktek kehidupan bangsa-bangsa sekitarnya yang tidak disukai Tuhan karena tidak berkenan. Ada praktek pelacur bakti dan semburit bakti, dan itu semua dicegah, dilarang Tuhan untuk dilakukan umatnya. Tuhan mau umatnya kudus di hadapannya, bersih dan berkenan, tidak bercela dalam pandangan matanya. Uang atau kekayaan yang diperoleh dengan cara yang najis, yang tidak berkenan, yang berlawanan secara moral, etika, dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak dapat diterima oleh Tuhan. Sekalipun uang itu atau kekayaan itu dimaksudkan untuk penggunaan yang kelihatannya rohani atau digunakan untuk hal yang baik, yang dihasilkan dari yang tidak baik tidak dapat dipakai untuk sesuatu yang baik. Tuhan tidak berkenan atas semua ketidakbenaran. Tuhan menilai dari hati kita. Tuhan tidak menilai dari luar. Persembahan mungkin kelihatan besar, atau pelayanan kita kelihatan luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sangat tahu bagaimana keadaan diri kita. Dia tahu bagaimana hati kita dan bagaimana kehidupan kita yang seringkali tersembunyi di hadapan manusia. Apa yang kita lakukan mungkin mendapat pujian dari manusia,
Tapi tidak demikian di hadapan Tuhan. Tuhan lebih mementingkan kesucian dan kekudusan kita daripada jumlah pemberian kita. Dan daripada semua pelayanan kita yang kelihatannya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup dalam kebenaran, hidup konsisten antara iman dengan sikap kita. Adakah hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan? Ataukah berlawanan dengan apa yang menjadi perintah firman-Nya? Biarlah kita semua hidup benar, hidup kudus, hidup setia, taat melakukan kehendak-Nya, agar kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu terus menegur kami, mengajar kami, membimbing kami untuk selalu ada dalam kebenaran-Mu. Bersihkan kami Tuhan dari segala ketidakbenaran, dan tuntun kami untuk hidup dalam kekudusan, seturut dengan yang Tuhan inginkan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu yang Tuhan ingin agar kami lalui. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan saat ini kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.